Hai, selamat pagi. Ini hari Senin, hari pertama minggu ini kita ke kantor ya kan. Dan tadi saya datang jam 7 kurang 15 menit, turun dari Grab, jalan ke atas, beres-beres bentar, mulai vlog. Saya pengen cerita tentang Ciko. Minggu lalu kan saya ke Jogja ya. Sebelumnya lagi saya ke Bandung, sehingga kelinci-kelinci saya dititipkan ke teman saya, Mas Alex ya. Nah, hari Senin kemarin kelinci saya dikembalikan. Terus ya biasa bermain dengan mereka. Tapi pas hari Kamis saya sadar ternyata Ciko kaki belakangnya dua-duanya kok melebar kayak bentuk X. Waktu kecil si Ciko memang satu kakinya melebar. Jadi sepertinya dia dulu kan belajar jalan di atas lantai ya. Jadi ngesot-ngesot begitu ya. Dan satu kakinya agak keluar. Nah tapi ada kelincinya Winnie, pacarnya Dennis, itu kakinya si kelinci namanya Faye, kakinya juga keluar. Dan itu saya pikir biasa aja, nama juga anak kelinci gitu ya, mungkin nanti akan menjadi lebih baik. Nah kemarin hari Kamis saya melihat ternyata dua-dua kakinya si Ciko di belakang itu melebar dua-duanya. Aduh, saya takut banget, takut dia mungkin patah atau sakit apa. Tapi wajahnya sih baik-baik saja, semakin tetap imut dengan kupingnya berdiri, matanya hitam belok, dan hidungnya selalu berkembang kempis. Makannya banyak, kalau dikasih wortel tuh cepat sekali habis. Terus makan peletnya habis, dan kerumut hainya pun banyak. Jadi saya tidak terlalu khawatir melihat perkembangan tubuhnya. Tapi kasihan dia berjalannya agak susah, dan dia memang dari kecil sangat penakut. Kalau dideketin dia mundur, tidak seperti bapak ibunya, bahkan apalagi Snowy itu kelinci yang paling bandel. Nah saya takut dan saya langsung WA dokternya kelinci-kelinciku, namanya dokter Lanang. Dokter itu bisa dipanggil karena saya juga susah untuk membawa kelinci dalam kandang, sehingga dia bisa datang dan saya bisa dan dia membawa semua peralatan obat-obatannya untuk kalau ada memang harus diobati saat itu. Nah saya telepon gak bisa karena pasti sibuk, namanya dokter ya. Lalu saya WA dan baru dibalas besok sorenya, nggak bisa karena banyak pasien. Bahkan ada pasien itu katanya pasien anak singa. Anak singa. Dan jadi ceritanya itu lucu-lucu. Ada pasien kelinci yang giginya keluar kayak taring kayak babi hutan. Jadi banyak sekali cerita yang lucu, dan dia memang lagi sibuk. Saya semakin panik sampai kemarin hari Minggu seharian di rumah karena habis pulang gereja. Saya di rumah beresin rumah dan nulis ketikkan kerjaan gitu ya. Saya panik kan, tapi Cikinya nggak masalah, dia tidak terlihat sakit, mukanya sangat imut, tapi kan ngenes, dia jalannya susah. Saya sampai nangis. Akhirnya WA saya baru dibalas malamnya, kemarin malam. Jadi minggu malam jam 6 dia bilang, Bu Kristi maaf saya baru bisa balas, dan saya akan datang jam setengah 9, jam 8 atau setengah 9 malam ini kemarin. Terima kasih. Oke dokter, saya tunggu. Dia datang, dia bersama dengan istrinya. Saya senang banget belain untuk memeriksa Ciko. Diambil, diurut, diperiksa apakah benar patah atau kenapa. Terus dilihat-lihat, bilang, dokter apakah dia kesakitan? Tidak, saya pegang-pegang, ditarik-tarik itu dia nggak sakit. Bahkan kelihatannya dia seneng, si Ciko itu tenang. Awalnya dia berontak,
Tapi ketika ditarik kaki kanan, kaki belakangnya dilipat, ditarik apa yang kayak dipijat gitu, kata dokter Lanang, ini nggak apa-apa, dia nggak sakit, dia nggak patah, ini mungkin genetik. Jadi kayak orang kakinya X keluar gitu. Terus diapain dokter? Nggak bisa apa-apain karena memang ini genetik. Dan paling saya suntik kalsium dan kasih vitamin kalsium itu. Jadi dikasih, dan si Ciko senang sekali di lus dokter, dan dia kelihatan manja banget ya. Terus biasanya kalau yang kemarin kan Ciko juga bukan bermasalah, harus di steril karena cowok ya. Terus habis itu biasanya dokter juga memeriksa kelinci-kelinciku yang lain. Ada Pika, ada Jessie, ada Snowy, semua sehat puji Tuhan. Terus saya minta tolong gunting kukunya karena saya nggak bisa, satu tangan masalahnya itu kan. Terus Ciko masih pendek, si Pika sama si Jessie diguntingin juga senang sekali karena dokter Lanang dengan gaya yang sangat ramah kepada mereka, kepada kelinci-kelinci itu, bisa nyaman untuk memotong kukunya. Juga Snowy, kok Snowy ya ampun, itu kelinci bandelnya luar biasa. Lebay dan caper, lebay banget. Yang lain kelinci itu nggak apa-apa, dia baik saja. Snowy juga nggak masalah dipegang, tapi ketika dipotong kukunya itu gemeter, lebay. Gak tahu apakah ketakutan atau caper, katalah dasar Snowy. Akhirnya dokter Lanang pulang bersama istrinya kira-kira jam 10 malam ya. Setelah ngobrol, ketawa-ketawa, saya tenang, lega, bahagia, puji Tuhan. Ciko tidak apa-apa. Ya gitu. Ya sudah, saya bilang terima kasih dokter, dan kalau ada apa-apa saya hubungin istrinya ya supaya dokter nggak sibuk. Iya, oke. Jadi kalau ada apa-apa saya akan hubungin istrinya, namanya Vivi. Terima kasih atas kepeduliannya untuk kelinci-kelinci saya. Puji Tuhan, Ciko tidak kenapa-napa. Semakin mukanya tuh imut banget, lucu banget. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Tuhan berkati. God bless us. Salam.